Korelasi pair. Apa sih korelasi pair dan bagaimana teman-teman bisa menghandle-nya? Halo teman-teman semua, masih dengan saya Fadli, foundernya Nusantara Efek Community ya, NFC, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya agak senada sih, ya. Karena kan memang pengen pamer baju nih, ya, punya baju baru dari studio 2-nya NFC ya, backgroundnya hitam. Dan kita juga lagi overlapping banyak banget ngirim edukasi buat teman-teman semua, baik itu yang free ataupun yang berbayar. Nah, dari materi korelasi, ini sebenarnya ada di dalam salah satu pertemuan yang diajarkan di dalam Forex First Class. Buat teman-teman yang baru pertama kali kenal Forex, baru banget belajar Forex, saran saya ikutin training itu. Nah, di salah satu pertemuannya, kita ngomongin tentang korelasi pair. Korelasi itu sebenarnya kayak, apa ya, kayak kalau misalnya kita punya trading plan yang searah, misalnya teman-teman manfaatin trading plan gratis yang ada di Nusantara Efek Community, di nusantaraefekcommunity.com. Di video kita, teman-teman bisa manfaatin apa ya disebutnya money management yang sifatnya korelatif. Yang sifatnya korelatif ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sana teman-teman perlu memanage resiko. Kenapa? Karena kita pengen teman-teman semua trading dengan aman dulu. Kita perlu survive dulu, baru mastery. Makanya Mas Angga bikinnya survival to mastery gitu ya. Teman-teman perlu mengerti dasarnya dulu, teman-teman perlu tahu cara memanage resikonya dulu, apalagi yang berhubungan dengan currency pair yang berkorelasi, dan baru fokus ke making money. Jadi, trade for skill dulu, baru trade for money. Kurang lebih gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ajak satu teman saya yang akan bantu saya nanti bagaimana bisa menjelaskan ke teman-teman semua tentang korelasi pair. Ayo kita ajak. Oke, sekarang saya sudah bersama papan tulis teman saya. Ini adalah papan tulis yang apa ya, whiteboard yang menemani saya. Jadi dia adalah teman saya ketika saya mencoba menyampaikan sesuatu ke teman-teman semua. Mungkin di video-video sebelumnya banyak saya udah ngajak dia untuk tampil ya. Tapi kali ini dia tidak tampil dari awal, tapi di pertengahan. Oke, saya udah tulis beberapa currency pair, pasangan mata uang yang berkorelasi. Supaya teman-teman lebih paham dengan contoh, kurang lebih gitu ya. Nah, gini teman-teman, kadang ketika kita melihat sebuah trading plan, di dalam website misalnya Nusantara Efek Community atau di dalam Tribelio, teman-teman juga bisa dapetin trading plan gratis di sana gitu ya. Kalau VIP berbayar dapatnya lebih banyak gitu untuk apa ya, saya bilang kayak contoh kasus lah. Jadi teman-teman bisa dapetin lebih banyak contoh kasus buat pengalaman. Karena pengalaman bikin teman-teman pede untuk take action gitu. Nah, kali ini kita ngomongin tentang korelasi pair yang berhubungan dengan pair-pair yang currency-nya itu berhubungan. Jadi bisa jadi searah, bisa jadi tidak searah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah apakah buy dan sell-nya searah di pair-nya, bukan maksud saya di currency-nya, bukan di pair-nya ya. Jadi contoh, misalnya ini Euro USD. Berarti fokusnya di Euro-nya saja atau di USD-nya saja, bukan Euro USD ya. Makanya saya kasih warna agak beda nih. Teman-teman perhatikan, ini euro semuanya ada di depan, sisanya pasangannya. Ini GBP, ada yang ada di depan, ada yang ada di belakang, gitu ya. Nah, ini yang terjadi di dalam forex trading, ada yang kadang di depan, kadang di belakang, ya. Tapi, teman-teman perlu fokus sama apa yang dimaksud dengan korelasi. Baru nanti kita ngomongin tentang cara menghandle-nya, gitu ya. Kita ngomongin dulu korelasinya dulu. Contoh, misalnya, keempat pair ini semuanya kita buy. Dan ini kita sell. Contoh. Jadi, pair yang sebelah kiri ini Euro USD, Euro JPY, Euro NZD, Euro AUD. Ini semua di buy. Ada trading plan buy limit gitu ya. Buy area yang menarik ada 4 di sana. Dan 4-4-nya kebetulan masuk ke dalam trading plan VIP. Atau misalnya di websitenya NFC gitu ya. Lalu, ada lagi yang sell. Ya, pair kelima 678, GBP USD, Euro GBP, GBP NZD, dan GBP Yen, GBP JPY. Ini semuanya di sell. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman mentotal resiko yang teman-teman miliki. Karena apa? Karena teman-teman juga nggak akan berpengaruh kalau misalnya teman-teman punya resiko yang sangat kecil, tapi kan banyak pemula pengen hasilnya lebih cepat kelihatan, makanya resikonya ditinggiin. Nah, ini yang harus hati-hati. Contoh,
misalnya masing-masing dari transaksi ini teman-teman selalu meresikokan 2%. Contoh misalnya ya, saya asumsikan teman-teman mengambil resiko 2% ini dengan tujuan belajar di awal. Maksimal 2% itu ya. Kalau bisa 1%, kalau dananya sudah besar, sudah sangat pede, 0,5% pun cukup sebetulnya. Tapi kalau teman-teman lebih dari 2%, apalagi 3%, 4, bahkan 5%, teman-teman perlu sangat-sangat sensitif sama korelasi pair ini. Ya, korelasi currency. Jadi harus hati-hati. Saya kasih contoh, misalnya 2% di ini semua. Berarti teman-teman akan dapetin 2% kali 4 sama dengan 8%. Oke? Nah, bagaimana dengan yang sebelah kanan? Kalau yang sebelah kanan, teman-teman akan dapetin 2%, tapi tidak kali 4. Nah, ini yang menarik. Karena ada GBP yang di sebelah kanan, which is ketika kita sell GBP, berarti kita berharap GBP turun, GBP turun, GBP turun. Tapi ketika sell Euro GBP, kita berharap GBP-nya naik. Artinya, akumulasinya tidak lagi 8%, teman-teman. Oke, tapi akumulasinya adalah 6 dikurang 2. Gitu. Jadi 4%. Oke? Karena di sini misalnya ini plus 2 resikonya, ini min 2 resikonya, ini plus 2, ini plus 2. Oke? Jadi 2 dikurang 2, 0, tambah 2 tambah 2, 4. Gitu. Jadi resikonya 4%. Ini resikonya 8%. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah maksimal dari pair yang berkorelasi itu hanya 6%, teman-teman. Saya sengaja nih, bolak-balik biar teman-teman lihat nih, ada logonya di belakang. Ya. Nah, maksimal 6%. Jadi, kalau yang sebelah kanan ini terjadi sama teman-teman semua, teman-teman boleh ambil 4-4-nya, teman-teman. Kenapa? Karena resikonya baru 4% akumulasinya. Boleh. Ini running 4-4-nya, boleh, teman-teman. Ya, tapi kalau yang sebelah kiri terjadi dan semuanya running, teman-teman perlu cancel salah satu, perlu di-cut profit atau di-cut loss salah satu, atau bahkan teman-teman pilih dari yang keempat ini sebelum transaksi, teman-teman pilih, harus eliminasi salah satu. Mungkin yang jaraknya lebih jauh dari pending order misalnya, atau mungkin yang probabilitasnya lebih rendah misalnya, yang scoringnya lebih rendah mungkin ya. Ini kalau scoring bahasanya VIP. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman maksimal 6%. Saya tulis di sini maksimal 6% dari total. Makanya teman-teman perlu tahu kalau misalnya lebih dari 6% menurut saya resikonya terlalu besar. Karena apa? Kalau misalnya semuanya kena stop loss, euronya tiba-tiba, ini kan kita buy, kita berharap euro naik, tiba-tiba turun dan tiba-tiba drop karena news, karena keadaan di Eropa dan lain-lain, teman-teman akan kehilangan langsung 8% di hari yang sama, which is bisa mengganggu secara psikologis. Ya, makanya maksimal 6% dari semua running transaction. Tapi kalau yang terjadi di sebelah kiri, misalnya, akhirnya GBP-nya ternyata kita sell, kita berharap semuanya turun. Ternyata harganya naik, tembus ke atas, boom, GBP-nya naik. Artinya ini minus SL, ini SL, ini SL, yang ini mungkin bisa take profit, teman-teman. Sehingga teman-teman dapetin minus 4% aja. Atau mungkin kebalikannya, teman-teman kita pengen nge-sell, ternyata GBP-nya beneran turun, kepanggil semua, GBP-nya turun, kecuali Euro GBP kan. Euro GBP, kita pengen dia turun juga, tapi ternyata naik karena GBP-nya beda arahnya. Otomatis akumulasinya teman-teman jadi punya plus 4%. Jadi either minus 4% atau plus 4%. Which is good, nggak apa-apa. Worth to try kalau saya bilang. Kalau 4%. Jadi ini rumusnya teman-teman. Yang terakhir, kalau saya kasih contoh. Misalnya teman-teman punya pair USD JPY. Saya sebutnya segampangnya UJ gitu ya. Ini USD Yen. Dan misalnya GBP USD misalnya. Nah, pound dolar, nah gitu ya. Maka teman-teman bisa lihat korelasi pairnya ini ada sama-sama USD-nya tapi tidak searah. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman hari ini yang ini di buy, yang ini di buy, apakah akan bermasalah atau berkorelasi? No. Jawabannya tidak. Sama-sama aman. Karena yang satu kita harap naik, yang satu kita harap turun. Gitu. Dua-duanya kita harap naik, sementara USD-nya bertolak belakang. Tapi, kalau misalnya teman-teman hari ini, yang ini misalnya buy, yang ini misalnya sell. Nah, kita berharap USD naik di sini,
Kita berharap USD turun di sini, which is satu arah sebetulnya. Kalau USD-nya dibalik, ini jadi sama-sama buy. Gitu ya. Kalau sama-sama buy, berarti resiko USD-nya melipat 2 kali, teman-teman. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini pair-nya berkorelasi dan teman-teman perlu hati-hati sama resikonya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini di buy, ini di sell, ini di buy, ini di buy, maka searah semuanya. Tapi kalau semuanya di sell, aman. Kalau misalnya ini di sell, ini di buy, ini di sell, searah. Atau ini di buy, ini di sell, ini di buy, ini di buy. Searah juga. Karena GBP-nya ada di belakang. Oke? Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dari semua yang mungkin terjadi, teman-teman hanya perlu memaksimalkan atau fokus sama ini aja nih. Maksimal 6% dari total resiko yang teman-teman bisa toleransi. Di awal, teman-teman mungkin butuh melatih psikologis. Kenapa? Karena teman-teman biasanya tidak nyaman secara psikologis kalau tiba-tiba ada loss besar. Nah, itu yang kita hindarin. Tapi bisa juga sih, empat-empatnya tiba-tiba jadi take profit dan plus 8% di hari yang sama. Which is good. Tapi kebanyakan pemula itu nggak tahan lihat floating profit. Kebanyakan di-cut. Ngaku aja deh. Saya juga dulu mungkin seperti itu. Tapi sekarang sudah sangat pede, sudah sangat-sangat banyak pengalaman dan tercatat pengalamannya sehingga bisa direview dan kalau konsisten profitnya bisa diulang terus-menerus secara konsisten. Kalau terjadi profit dengan strategi yang sangat spesifik, teman-teman bisa ulang sampai kapanpun. Gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya tentang korelasi pair. Silahkan komentar di bawah video ini kalau ada yang mau ditanya tentang korelasi pair dan saya akan dengan sangat happy menjawabnya. Kalau berguna buat banyak orang, saya akan bikinin video lagi di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.